Baik, masih akan saya lanjutkan pembacaan buku kita untuk edisi malam hari ini ya. Di malam Selasa tanggalnya 8 September 2025. Nah, masih dengan buku yang sama, Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 karya dari Peter Carey. Nah, kita memasuki bab kedua ya, di bagian kedua, pendidikan dan minat minat akan sastra. Nah, begitulah di atas tadi adalah beberapa kawan dan penasihat dan hubungan Pangeran Diponegoro dengan para pelaku kejahatan selama masa muda dan awal masa dewasanya di Tegalrejo. Nah, sekarang bagaimana dengan pendidikan sang pangeran? Dibandingkan dengan perkembangan sebagian besar anak-anak bangsawan Ningrat Keraton Jawa pada masa itu, perkembangan intelektual Diponegoro di Tegalrejo tergolong tidak biasa. Pendidikan pada para ningrat Jawa pada masa itu umumnya berlangsung secara informal, di mana ulama keluarga datang ke rumah dan mengajarkan doa-doa berbahasa Arab dan tafsir Quran. Dari keterangan mantan penerjemah resmi Keraton Solo pada tahun 1824, J.W. Winter, diketahui bahwa pendidikan kaum elit istana dilakukan sambil lalu saja, tanpa pendampingan oleh guru reguler yang efektif. Jika ada guru, itu baik. Kalau tidak ada guru, bisa kosong sama sekali. Jadi begitu ya. Nah, maka pendidikan yang diterima di Ponegoro jauh lebih intensif. Tidak sekadar dilakukan sambil lalu. Sesuai arahan nenek buyutnya, pendidikan yang diterima di Ponegoro lebih memberi perhatian pada gaya pesantren formal atau sekolah agama berasrama dengan cara menetap di pesantren ternama seperti Melangi yang merupakan pesantren dari Kiai Guru Taptojani dan mendatangi ulama di Tegalrejo untuk belajar Al-Quran dan hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, model pendidikan macam itulah yang kemudian juga diterapkan Pangeran Diponegoro bagi anak-anaknya sendiri. Setidaknya ada 4 putra Pangeran Diponegoro yang lahir di Tegalrejo dan di Pengasingan, memperoleh pendidikan pesantren dan menjadi para muslim yang taat. Dari sumber-sumber Jawa dapat diperoleh gambaran tentang ragam teks bacaan selama Pangeran belajar di Tegalrejo. Di antara karya-karya Islam yang jadi favoritnya adalah Kitab Tuhfah, berisi ajaran sufisme tentang 7 tahap eksistensi yang sangat laku di kalangan orang Jawa dalam perenungan tentang Tuhan atau Gusti, dunia dan tempat manusia di dalamnya. Pangeran juga akrab dengan traktat-traktat tentang teologi mistik Islam seperti usul dan tasawuf, dan juga syair-syair mistik Jawa seperti suluk, sejarah para nabi atau serat Ambiya, dan tafsir Quran ikut menjadi bagian dari kurikulum sastranya. Begitu pula karya-karya didaktik filsafat politik Islam seperti Sirat As-Salatin dan Taj As-Salatin. Nah, bidang lain yang juga mendapatkan perhatian khusus di Ponegoro tampaknya adalah hukum Islam. Takrib, Lubab Al-Fiqih, kemudian Muharrar dan Taqarrub, suatu komentar tentang takrib. Dan semua itu dikenal di Ponegoro. Dan ia di kemudian hari mengatakan dengan bangga koleksi buku-buku hukum Islam Jawanya yang disimpan oleh seorang temannya di Yogyakarta selama Perang Jawa. Kenyataan itulah yang dapat menjelaskan kenapa Diponegoro kemudian sangat kritis terhadap reformasi hukum tahun 1812 yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris yang memangkas kewenangan pengadilan agama Jawa atau Surambi pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, karya-karya tentang hukum Islam
teologi mistik, tata bahasa dan tafsir Quran tampaknya telah digunakan secara umum dalam pengajaran dalam pesantren-pesantren Jawa pada masa itu. Sehingga minat khusus Diponegoro dalam karya-karya tentang hukum Islam barangkali tidak terlalu istimewa dalam konteks pendidikan pesantren pada masa itu. Di samping teks-teks Islam Jawa tersebut ya, sumber-sumber Jawa juga menyebutkan Diponegoro juga mempelajari atau setidaknya pernah dibacakan kepadanya karya-karya yang lebih bersifat moral dan dasar-dasar sastra Jawa yang meliputi kisah-kisah tentang kerajaan dan ketatanegaraan yang diadopsi dari karya-karya klasik Arab dan Persia seperti misalnya Fatah al-Muluk atau Kemenangan Para Raja, Hakik al-Modin, dan Nasihat al-Muluk, pelajaran-pelajaran moral bagi para raja. Serta juga kisah-kisah Jawa modern yang diambil dari kisah-kisah klasik seperti Serat Rama, Boma Kauja, kemudian Arjuna Wijaya, dan juga yang paling penting adalah Arjuna Wiwaha. Nah, teks lain yang juga diperkenalkan kepada Diponegoro adalah Joyolengkoro Wulang yang salinannya pernah ditemukan di markas besar di Selarong pada Oktober 1825. Nah, naskah itu menjelaskan aspek-aspek kenegarawanan dalam bentuk kisah seorang pangeran muda yang berkelana atau lelono ke seluruh Jawa dan berjumpa dengan banyak guru sekuler dan guru agama serta guru mistik. Ini adalah teks yang punya daya tarik universal di antara elit keraton yang menjadi lambang cita-cita pendidikan ideal bagi para kesatria muda. Nah, Diponegoro memberikan ekspresi praktisnya dengan berziarah ke pantai selatan pada sekitar 1805. Nah, pangeran juga akrab dengan kisah-kisah lakon wayang Jawa dan dalam autobiografinya membuat sejumlah perumpamaan atas tokoh-tokoh dari pewayangan tersebut. Seluruh salinan serial dari Wayang Purwa hingga Baratayuda, Perang Saudara Besar, dibuatkan baginya di pengasingan untuk mendidik para putranya. Ia juga menerima salinan dari serat Gondokusumo atau Angkleng Dria, ya. Kemudian Asmoro Supi, sebuah roman serial cerita menak, serat Anggreni, sebuah episode serial cerita Panji, serta serat Manik Moyo, kosmogoni tentang mitos-mitos pertanian dan tradisi wayang. Nah, akhirnya ia juga meminta salinan kisah epik Islam yang termasyhur, Menak Amir Hamzah. Suatu kisah yang diromantisir tentang kehidupan paman Nabi, tetapi permintaan ini ditolak oleh Belanda dengan pertimbangan terlalu mahal. Padahal pertimbangan sebenarnya adalah karena isinya yang Islami. Oh, jadi Belanda takut ya kalau kayak gitu ya. Nah, itu dia. Nah, dari pendidikan, pergaulan, tentu pada akhirnya inilah yang akan membentuk watak dan bagaimana intelektual sang pangeran. Nah, Peter Carey juga mencatat itu dalam bukunya di bagian berikutnya, watak, intelektualitas, dan relasi dengan orang Eropa. Seperti apa selengkapnya saya akan bawakan untuk Anda, tapi kita masih simak beberapa yang mau lewat dulu ya. Tetap di sini di FM